mungkin itu salah satu berkahnya dari pernikahan juga. Betul. Yang alhamdulillah mungkin bisa saya sedikit boleh berbagi, Ibu. Boleh. Mungkin ketika dalam proses mau menuju pernikahan memang mungkin dijaga gitu dari segi perasaan, dari segi ruhiyah, agar mungkin tetap meniatkan ibadah nikah itu sebagai ibadah gitu. Kan waktu itu sudah sempat ketemu, sering ketemu malah di organisasi, tapi belum ada ini ya. Benar. Belum ada apa namanya, belum ngomong misalnya apa personal, ada belum sama sekali tidak ada ya. Iya. Tapi waktu pertama ketemu itu tidak ada perasaan apa begitu? Jadi pertama ketemu itu waktu rapat kerja nasional di Bali tahun 2017. Itu sama saja, karena kalau kedokteran gigi itu laki-laki banding perempuannya itu 1:10. Jadi banyak sekali perempuannya di kedokteran gigi, kan kalau dokter gigi banyak lebih senang jadi dokter gigi ya perempuan. Iya. Dan dari universitas yang berbeda juga. Tapi yang saya lihat itu kan incer beberapa staf yang berpotensi. Jadi saya tuh kenal kalau nggak staf yang tidak aktif, staf yang berpotensi dan punya prestasi yang bagus. Dan Zahra itu waktu tahun 2018 kan menjadi wakil presiden mahasiswa di Universitas Brawijaya. Dan waktu itu Zahra itu mau meminta rekomendasi dari pimpinan PSMKGI, termasuk saya waktu itu. Padahal waktu itu saya mengkontak Zahra untuk kepentingan PSMKGI dan belum dijawab. Terus saya bilang, tolong jawab dulu ini lainnya, bilang gitu. Itu tidak perlu ada perasaan gitu ya. Ini slow respon, tetapi pas kalinya ngehubungin ada butuhnya, saya bilang gitu. Itu saya lagi nyetir lagi, aduh takut emosi, dia lagi nyetir nih. Tapi waktu itu demi waktu berjalan, waktu itu saya diundang untuk menghadiri satu kegiatan AOMKI, namanya Aliansi Organisasi Mahasiswa Kesehatan Indonesia di Malang. Dan pasti Brawijaya menjadi tuan rumah. Dan Zahra itu lagi panitianya. Zahra itu menjadi perwakilan dari PSMKGI di aliansi tersebut. Jadi karena kalau panitia kan memang yang mengurus teknis, kalau yang menjadi perwakilan itu memang orang-orang terpilih. Jadi ketemu lagi. Iya. Dan secara tidak sadar sebetulnya ketika foto, ayo minum. Oh begitu? Ya Ibu, terima kasih. Dan ketika foto itu kan banyak kan nggak pernah foto berdua gitu kan. Muncul fitnah kalau seperti itu. Dan ketika foto itu dan secara tidak sadar Zahra itu di sebelah saya, Ibu. Itu Allah yang ngatur itu. Mungkin ya, Ibu. Mungkin alhamdulillah sudah ada chemistry-nya mungkin. Alhamdulillah. Tapi mungkin waktu dulu ya saya sudah tahu tipe-tipe perempuan yang mungkin bisa jadi saya untuk kedepannya begitu, tidak hanya untuk mungkin pacaran atau apa. Karena kalau pacaran saya bilang saya tidak ada waktu untuk pacaran, karena saya fokus untuk kuliah, membahagiakan orang tua, juga ibadah juga, dan juga fokus nih saya punya amanah di Persatuan Senat Mahasiswa Kedokteran Gigi, saya bilang gitu. Dan, tapi setelah lulus saya mulai berpikir serius. Alhamdulillah sudah berpenghasilan, saya sudah praktek, tapi saya tidak ingin sekedar menjadi dokter gigi biasa. Amanah orang tua juga. Dani, kata Bunda, Dani nanti harapannya itu sekolah di luar negeri, balik lagi ke Jerman. Iya, S2 ke Jerman lagi ya? Harapannya kalau kata Bunda pengennya ke Jerman atau ke Eropa lah minimal. Dan di sana itu dapat kaki, katanya gitu. Karena Bunda itu mimpi Dani itu kok tinggi katanya. Terus pakai kaki besi, dan Bunda lihat itu kok lingkungannya itu banyak kakek-kakek kayak di taman, bule-bule kakek-kakek bule seperti waktu hidup di Jerman dulu. Kami cukup tertekan ketika mungkin pas waktu hidup di Indonesia itu memang adaptasinya agak sulit, sehingga mungkin bayangan-bayangan ayah sama Bunda itu masih di Jerman gitu. Iya. Dan tapi semoga itu menjadi doa waktu itu. Sudah Bunda, Dani usahakan yang terbaik gitu. Kalau misalkan dihitung-hitung saya praktek menghasilkan berapa, untuk kuliah itu biayanya berapa, untuk kaki biayanya berapa, gak mungkin dalam
5 tahun pun nggak mungkin dapat. Iya. Gitu. Mungkin mungkin dalam 5 tahun kalau kerja bagai kuda bisa ibu. Tetapi mungkin kalau kerja bagai kuda dalam 2 tahun 3 tahun nggak mungkin dapat. Dan pada waktu itu saya praktek, alhamdulillah sudah berpenghasilan, saya mulai nabung, saya mulai berinvestasi, dan mungkin saya tuh pernah bercanda mungkin bisa jadi untuk mahar, saya bilang gitu. Yeah. Dan saya sempat praktek di 3 tempat. Tapi saya waktu belum S2 ini? Waktu belum S2, waktu baru lulus, fresh graduate. Iya. Saya lepas 2 praktek, tinggal 1 praktek, dan sisa waktunya saya fokus untuk mempersiapkan cari beasiswa, cari kampus di luar negeri. Iya. Pasti targetnya langsung Eropa. Saya pikir saya pengen ke kesehatan masyarakat internasional. Oh, adanya di Jerman sama di Belanda. Itu kalau yang Eropa, yang memang saya itu senang. Kenapa Jerman? Karena saya kan kuliah itu gak cuma kuliah pelajaran tidak doang. Perlu beradaptasi lagi. Kalau kuliah di Jerman itu atau kuliah dimanapun harus adaptasi, harus kawin dengan lingkungannya. Gitu. Seperti saya kawin dengan Gorontalo. Dan alhamdulillah cocok ya. Alhamdulillah. Betah. Gitu. Jadi akhirnya saya milih Belanda sama Jerman. Saya ngelamar di 2 kampus itu. Ternyata saya keterima dua-duanya ibu. Waduh, saya bingung. Ya sudah, belum ada beasiswa. Yang Belanda nawarin beasiswa tetapi dengan berbagai seleksi. Terus yang Jerman belum ada beasiswa. Karena sama-sama belum ada keputusan, akhirnya saya untuk Jerman ini daftar LPDP. Dan LPDP dan proses beasiswa Belanda itu beriringan ibu. Dan waktu pengumuman diterimanya juga sama. Dua-duanya keterima. Dua-duanya LPDP. Jadi ambil yang mana? Belanda keterima. Saya bilang, waduh, kalau Belanda itu ini sudah keterima, ini tiket berangkatnya, ini untuk visanya, tinggal datang ke kedutaan untuk bawa paspor, terus ini untuk housing, untuk apartemen sudah disediakan, tinggal tanda tangan, ini untuk asuransinya, tinggal tanda tangan, kirim email. Kalau untuk yang Jerman, LPDP menyediakan uang saja, semuanya harus diatur sendiri, misalkan dari segi visa, dari rumah, tempat tinggal, dari transport dan sebagainya. Artinya pada saat itu saya belum bisa berangkat kalau untuk Jerman, dan saya mengajukan untuk undur 1 tahun. Sementara nunggu 1 tahun, saya kuliah di Belanda 1 tahun dengan harapan 1 tahun itu selesai. Kalau tidak selesai, aduh akan kacau ini semua timeline. Alhamdulillah saya selesai ibu 1 tahun kemarin. Dan juga ketika S2-nya di Belanda itu. Masya Allah. Dan ketika sudah ada diumumkan bahwa saya dapat beasiswa, itu sekitar mungkin 600 juta. Itu di totalnya untuk berangkat semuanya dan kuliah dan tiket pulang pergi. Saya pikir sepertinya ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa saya tidak mensyukuri dengan saya ingin melamar seseorang? Saya bilang begitu. Jadi ketika selesai S2 di Belanda, belum itu Bu. Belum selesai. Ketika saya baru diumumkan dapat beasiswa tahun 2019 itu bulan Juli. Langsung melamar. Itu dia. Kenapa enggak saya mensyukuri tasyakur bin ni'mah? Itu dengan saya melamar seseorang dan menikah. Dan pada akhir bulan Juli dan semua dimudahkan ya jalan menuju. Alhamdulillah itu saya secara tidak langsung saya sudah mengincar Zahra. Terus saya kontak seniornya karena saya takut kalau misalkan menghubungi Zahra langsung, perasaan saya inginnya itu Zahra, karena kan nikah itu kan saya niatnya tasyakur bin imah, itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nikah itu adalah ibadah, ketika ilmu sudah sampai untuk menikah itu untuk beribadah dan banyak sekali godaannya. Jadi saya mencoba untuk melalui perantara itu seniornya yang saya kenal juga sudah dokter gigi, dan dari senior tersebut terhubung ke orang tuanya. Gitu. Dan kabarnya orang tuanya Zahra, ayah bunda mertua ada di Bandung sekarang. Waktu itu pas waktu saya mau melamar itu, dan akhirnya waktu itu bisa ketemu gitu di Bandung. Terus jadi setelah dapat kabar, kebetulan orang tuanya Zahra dan kata senior itu lagi ada di Bandung. Waduh, langsung deg-degan. Itu langsung hati itu berdebar-debar. Ini tanda-tanda kemudahan. Sebetulnya di satu sisi itu, di sisi lain apakah benar nih saya ini udah siap gitu. Katanya mau berani melamar nih, mungkin saya tuh banyak komunikasi dengan Allah begitu. Ketika sholat tahajud
ya Allah gitu ya, ini deg-degan banget. Tapi tetap yakin pasti Tetap, diterima. ini kesempatan, kalau nggak diambil saya harus ke Gorontalo begitu. Ya, ini mumpung ada di sini. Berarti Jadi tiket Allah lagi. sudah. Jadi kan kalau memang dia jodohku, dekatkanlah. Maka Benar. Allah sudah mendekatkan Benar. itu. Kalau bukan jodohku, dekatkanlah juga begitu. Ya, terus Gak maksa juga sih, tapi Ya. ya mencoba ikhlas, tapi tetap ikhtiar gaspol lah begitu. langsung ketemu orang tuanya. Iya, jadi waktu cerita itu saya masih berkesan itu begini Bu, ketika ketemu Iya. katanya jam 1, padahal saya rumah itu mungkin di pinggir di Cimahi, jadi jam 1 itu kan ba'da zuhur, tetapi saya nggak bisa kalau misalkan zuhur dulu di Cimahi itu akan telat, jadi saya zuhurnya harus di jalan, jamaah zuhurnya itu di masjid. Ketika ketemu dan ngobrol, terus bunda itu nanya, oh rumahnya di mana? Oh rumahnya di Cimahi. Dari sana ke sini berapa menit? 45 menit. Oh, berarti tadi zuhur di mana? Terus dalam hati, wah ini pertanyaan jebakan ini. Kalau misalkan belum sholat zuhur, wah ini mau gimana, mau ngelamar tapi belum sholat, ini gimana? Iya. Terus saya bilang, udah tadi ada masjid Tionghoa di situ, di masjid gitu, di Bandung kan ada. Alhamdulillah. Rahasia ini sebenarnya. Enggak ada. Iya. Rahasia publik. Nggak apa-apa. Tapi alhamdulillah waktu itu responnya mungkin baik dan netral, karena kan mungkin tidak hanya memutuskan dari ayah dan bunda mertua waktu itu. Zahra juga tidak tahu bahwa saya akan melamar secara langsung dari saya, tapi dari seniornya dan dari orang tuanya sudah pasti. Cuma saya stalking di status WA-nya, oh ayah bunda lagi di Bandung, oh ayah Jakarta lagi jalan ke Bandung. Terus Zahra Ke lagi Bandung di dalam Malang. rangka apa? Ayah kan maraton, Lari, Iya, betul. gitu. Terus itu pas banget kan? Iya, Gitu, iya. Alhamdulillah. Jadi memang katanya bunda juga katanya kabarnya bercanda, mungkin jodoh katanya gitu. Terus saya kan tetap tidak terlalu optimis, tidak terlalu pede begitu, tetapi saya jalankan saja ikhtiarnya. Saya bawa motor roda 3, saya pakai pakaian biasa, saya tidak pakai kemeja, saya pakai polo shirt putih, pakai jaket warna merah yang kebetulan itu saya pakai yang ada di fotonya Pak Sumarjo ketika ketemu waktu itu. Iya. Dan alhamdulillah juga polo shirt warna putih waktu itu ayah mertua, ayah Helmi itu pakai waktu itu sama. Terus saya tuh pikir, waduh sama dong pakainya. Satu selera berarti. Iya. Wah semoga beneran jodoh nih gitu. Dan waktu itu Zahra kebetulan ada di Bandung juga. Zahra di Malang. Oh di Malang. Iya. Jadi waktu pelamaran ini Zahra lagi di Malang. Iya, di Maksudnya Malang. Dan bukan tidak tahu pelamaran apa-apa. ya, apa namanya? Mungkin secara tidak mungkin melamar sih. Oh langsung melamar Mungkin waktu langsung itu. melamar saja, langsung saja to the point, jangan Iya. tidak usah basa-basi. Tidak usah lah, basa-basi. begitu. Karena kalau basa-basi, aduh kan sudah tidak ada waktu lagi. Kesempatan. Iya, sudah tidak ada waktu lagi. Apalagi kan waktu itu saya bilang mohon maaf, tanggal 7 September tahun 2019 saya harus ke Belanda, sudah ada tiketnya, sudah dikirim dari beasiswa. Iya. Harapannya saya ingin komitmen dulu, karena niatnya untuk ibadah, minimal ingin akad dulu kalau diperbolehkan, atau saya ingin lamaran dulu saja, pengen ada ikatan, karena saya ingin ketika ke luar negeri apalagi ke Eropa itu sudah tenang begitu, dan di negara Eropa itu pergaulan ini sangat bahaya, apalagi di usia sekarang gitu, sehingga ini bisa menjadi penjagaan saya gitu secara ruhiyah dan secara saya sebagai laki-laki muslim gitu di sana. Betul. Dan alhamdulillah dipermudah waktu itu katanya, tapi opa lagi naik haji katanya, dan mungkin harus hadir kalau misalkan ini Zahra ini cucu pertama, anak pertama. Sementara mau berangkat berapa hari lagi atau masih? Itu kan akhir Juli waktu ketemu, mungkin masih ada 1 bulan dan 2 minggu waktu itu, masih ada 1 bulan 2 minggu. Dan Zahra itu waktu itu lagi ada acara mau dari persiapan Malang itu mau ke Thailand, ada conference juga kan, Zahra suka itu kan ke Thailand waktu itu, ke Amerika, mau ke Amerika juga September pas setelah nikah itu harusnya. Dan pada waktu itu Zahra dikasih waktu berapa hari itu sama ayah Helmi, dikasih waktu mungkin beberapa hari untuk memutuskan ya atau tidak. Gitu. Terus pada waktu itu pas hari dimana batas waktu Zahra memberikan keputusan,
Itu hari dimana saya diwawancara oleh LPDP. Wow. Dan saya bilang sebetulnya sudah tidak tegang, yang lebih tegang adalah mendengar keputusan dari Zahra sebetulnya. Saya bilang ke Mbak itu, ke senior, Mbak tolong kalau mau ngasih kabar tolong nanti agak sorean aja karena saya mau wawancara LPDP dulu. Kalau pagi nanti takut nggak fokus nih. Dan setelah itu dikasih pengumuman, dan mohon maaf ya gitu, ini berat untuk memberikan kabar ini. Wah, pura-pura tegang, terus udahlah nggak apa-apa, saya udah pasrah aja Mbak. Saya bilang kayak gitu. Ini diterima tapi ada dengan syarat katanya. Syaratnya katanya dari lamaran ke nikahan maksimal 3 bulan. Kalau misalkan lamarannya Agustus, berarti saya harus dari Belanda bulan Desember saya harus pulang. Waduh, tiket aja mungkin dari segi finansial mungkin kurang, dan nggak tahu agenda di sana beasiswa kayak gimana kan. Kalau agenda beasiswa biasanya agak padat, ikutin donatur dan sebagainya. Terus pokoknya banyak syaratnya. Akhirnya komunikasi antar keluarga di situ. Ayah Helmi dan ayah saya Pak Nur Hakim itu langsung teleponan ke Ayah Helmi, gimana kalau dipercepat saja pernikahannya tanggal 25 Agustus, itu kan bulan Zulhijjah. Wah, kalau di situ sudah boleh katanya, setuju, karena bunda saya di Cimahi itu bilang nggak bisa kalau misalkan Dani harus pulang dulu. Aduh bunda, ini kan Dani udah diterima, ini jarang nih orang ini, alhamdulillah ini Dani diterima gitu. Dan ya tapi kata bunda kan gitu orangnya, ya tapi pokoknya kalau bisa ya nikahnya sebelum berangkat kalau begitu katanya. Ya mungkin nanti diusahakan, dikomunikasikan aja bunda, bilang gitu kan. Aduh takut gimana gitu, bunda itu kan orangnya, kalau bunda itu strict, makanya mendidik saya itu disiplin gitu. Jadi ketemu Zahra yang juga orang tuanya disiplin. Alhamdulillah, dan alhamdulillahnya tercapai juga apa yang bunda bilang. Bunda kan banyak harapan pada saya, tapi ya secara eksekusi sama-sama semuanya saling support. Saya tetap mengusahakan yang terbaik gitu. Alhamdulillah pernikahan tercapai. Terus pergi ke Belanda jadi, tapi memang harus LDM dulu, long distance marriage gitu. Dan waktu itu Zahra juga conference selama 5 hari kalau nggak salah ke Amerika. Di Amerika gitu, di San Francisco. Terus memang sudah mulai LDM di situ, dan udah komitmen setahun tidak ketemu. Wow. Setahun tidak ketemu dulu, tapi memang waktu itu sebelum orang-orang pakai Zoom, kami sudah pakai Zoom duluan. Iya. Kan dulu WA belum bisa ya, belum bisa video call. Itu resolusinya kan kurang Ibu. Resolusinya. Betul. Tapi kalau Zoom, saya kan di sana di PPI Amerika Eropa juga, Perhimpunan Pelajar Indonesia tingkat Amerika Eropa, aktif juga di sana. Rapatnya rata-rata pakai Zoom. Dan di sana saya sama Zahra juga pakai Zoom, dan resolusinya lebih bagus kan, lebih real begitu. Dan saya bilang, aduh kalau misalkan harus nunggu 1 tahun, sepertinya kelamaan nih baru nikah gitu kan. Mau diusahakan. Bukannya honeymoon. Iya, mau diusahakan. Oh, pas lihat jadwal bulan Maret saya tidak ada kuliah, Maret 2020 saya tidak ada kuliah. Saya bilang, Zahra mau ke sini ke Belanda atau saya yang pulang? Pas dipikir timbang-timbang, saya udah persiapan juga untuk berkas-berkas Zahra untuk datang ke Belanda. Udah siap sebetulnya, untuk tinggal Zahra ngajuin visa sebetulnya. Dari surat rekomendasi saya sudah ada gitu. Tapi pas ditimbang lagi, tapi kalau misalkan kita kan tujuannya untuk tetap move forward, untuk kita gerak terus ke depan. Zahra belum lulus dokter giginya dan masih koas. Saya bilang, udah Zahra, Dani aja yang pulang. Zahra mungkin di sementara waktu nanti ketika bulan Maret itu Zahra bisa koas sambil koas gitu, honeymoon sambil koas gitu. Jadi tetap dari segi karir itu jalan, tetap ada progres terhadap targetan bersama, dan juga honeymoonnya jalan, dan kita ketemu juga, kami ketemu juga begitu. Akhirnya saya pulang itu tanggal 29 Februari 2020. Pandemi belum ada. 29 Februari 2020. Oh iya, Maret kan pandemi. Pandemi di Indonesia itu baru Maret, mungkin 17 tanggal 2 Maret itu yang kasus pertama itu. Kasus pertama. Dan 1 Maret itu kan saya tiba di Indonesia. Itu ulang tahun saya. Wow. Gitu. Dan alhamdulillah belum ada prokes, tetapi saya tetap pakai masker. Saya transit di Istanbul
Dan kalau misalkan mungkin sudah ada pembatasan dan ada pandemi, mungkin saya tidak bisa pulang begitu ya. Iya. Pandemi. Wow, luar biasa itu kalau tidak bisa Iya. pulang. Saya bilang ke teman-teman roommate saya, orang Nigeria sama orang India di sana. Saya kan nanti mau pulang nih hari Minggu tanggal 29 Februari. Nah, besoknya tanggal 1 Maret itu ulang tahun saya. Oh man, congrats bro, apa gitu kan gitu. You should be here gitu kan. Kamu harusnya di sini pas kamu ulang tahun. Kita akan harus sama istri dong. Iya, harusnya Dani itu ulang tahun bareng kami di Belanda katanya gitu. Tapi ya sudah, lebih baik sama istri saja, pasti kamu lebih bahagia katanya. Iya benar. Dan 4 hari kemudian tanggal 5 Maret itu ulang tahun istri saya. Saya bilang, oh congrats lagi gitu. Jadinya memang timingnya semoga tepat. Waktu itu saya pulang dulu. Saya alhamdulillah dapat tiket murah, naik pokoknya maskapai. Terus itu sudah pulang pergi. Kemudian alhamdulillah ada sisa juga, saya bisa nabung juga dari beasiswa sana Ibu. Terus tapinya pada waktu bulan Februari itu sebelum saya berangkat itu dari pihak donatur dan pihak kampus saya harus minta izin dulu untuk pulang karena kan itu saya belum lulus. Takutnya dikira kabur gitu kan. Saya sudah dapat beasiswa, kabur aja bawa uangnya. Udah saya lost kontak gitu kan, tidak bertanggung jawab. Tetapi saya diminta untuk menulis email dan minta izin untuk apa saya pulang. Terus saya bilang saya baru nikah, terus saya juga mau izin tesis untuk di sana. Akhirnya saya diizinkan dan saya juga tidak ada kuliah lagi bulan Maret. Saya diizinkan dan juga ada meet and greet, ada pertemuan dengan donatur. Dan pada momen tersebut para donatur kan tidak hanya satu orang donaturnya. Iya. Pada waktu itu ketemu donatur yang beasiswa ini. Karena itu private donaturnya. Iya. Dan beliau itu kan pengen mengetahui bagaimana sih profil seorang penerima beasiswa yang mereka danai itu. Aduh, saya tidak ada persiapan apa-apa, saya hanya natural saja. Saya bilang, saya seorang dokter gigi biasa, tapi penyandang disabilitas seperti ini. Saya merawat dalam satu hari minimal 10 pasien. Kalau misalkan saya tidak ambil master ini, saya harapannya setelah master ini itu dapat memberikan manfaat yang lebih luas dengan kebijakan, dengan ilmu saya dan kesehatan masyarakat, dengan ilmu yang efektif dan efisien. Dan juga harapan saya ini akan meningkatkan taraf hidup saya karena di sana saya praktek di wilayah yang terpencil dan sebagainya, saya bilang begitu. Dan ini saya praktek dengan kondisi penyandang disabilitas, semoga bisa menjadi inspirasi orang lain juga gitu. Saya penerima beasiswa. Dan setelah saya bicara, kabarnya katanya dari donatur itu speech atau ini pidato saya itu katanya menyentuh sekali, katanya begitu. Meskipun bahasa Inggris saya biasa-biasa aja, tapi katanya bahasa Inggris saya bagus katanya gitu. Waduh, alhamdulillah kalau begitu lisan saya dimudahkan oleh Allah, begitu untuk menyampaikan tersebut. Dan salah satu donatur atau salah dua sih waktu itu datang ke saya nanya, mohon maaf Dani, apakah saya boleh menanyakan pertanyaan yang personal? Mengapa tidak? Apa saja boleh, karena saya sangat terbuka. Saya sangat terbuka. Gitu. Saya orangnya ekstrovert juga. Kenapa tidak pakai protesa kaki? Saya bilang begini, karena saya tidak bisa membelinya. Saya bilang begitu. Berapa harganya? Saya sudah lihat, saya selama ini hanya melihat di internet saja. Itu 15 sampai 30 ribu euro. Gitu, itu sekitar 300 sampai 400, 50 sampai 500 juta. Mungkin bisa mobil itu sudah mewah begitu mobilnya juga. Itu alasan satu-satunya kata donatur itu. Iya ibu atau ma'am, aku bilang gitu. Karena kalau misalkan saya punya uang itu saya akan membelinya. Jadi di Belanda pakai itu ini pakai tongkat. Itu di Belanda saya masih pakai tongkat biasa saja. Karena saya benar itu merasa saya pakai tongkat juga bisa lari ibu. Pakai tongkat juga bisa lincah, naik tangga, turun tangga juga, 3 step 3 ini, jadi cepat gitu naik tangga. Terus setelah itu beliau bilang itu satu-satunya alasan. Iya, saya bilang kalau misalkan saya ada uangnya saya akan beli karena akan sangat memudahkan saya praktek, aktivitas dari segi estetis gitu kan. Terus beliau secara spontan bilang, kami akan belikan buat kamu. Masya Allah. Gitu. Di saat itu luar biasa, Allah selalu memberi kemudahan. Ya Allah, gitu harapan
orang tua, kemudian Iya kan? yang awalnya saya hanya melihat di internet, akhirnya bisa jadi terwujud. Okay. Iya, Nah, setelah itu tapi saya bilang saya tidak ingin terlalu over pede lagi. Yang pasti saya tetap pasrah, gimana pun juga Allah memutuskan jalannya, sudah ada jalannya. Iya. Dan malah beliau yang kirim email ke saya, mau yang seperti apa kakinya. Terus justru beliau yang email, justru saya yang slow respon malah emailnya itu. Begitu. Dan alhamdulillah waktu sebelum saya pulang ke Indonesia, saya sudah survei dulu ke tempatnya. Gitu. Dan yang memang cocok, ini yang begitu. saya pengen, saya bilang. Ini benar yang saya pengen. Ada yang elektrik, ada yang mekanik katanya gitu. Kalau yang elektrik itu 15.000 euro atau 300 juta itu cuman betisnya saja. Karena harus dicas setiap hari dan harus diganti betisnya itu sebesar seharga 300 juta itu per 6 tahun. Wow. Jadi katanya kalau menurut saya ambil yang mekanik. Ambil yang mekanik aja itu bisa selamanya. Kalau misalkan jadi belinya sama-sama dengan donatur ini. Iya, jadi donatur itu menghimpun dana sebesar kalau nggak salah itu ini harganya 16.000 euro. Itu belum fisioterapi. Dengan fisioterapi mungkin 20.000 euro. Ini ya sekitar hampir 400 juta begitu. Dan beliau setiap mau fisioterapi, donaturnya itu yang menjemput saya ke apartemen. Seakan-akan beliau yang butuh. Ya Allah. Padahal kan itu saya yang butuh. Iya. Alhamdulillah gitu. Allah mendatangkan orang baik seperti itu gitu. Saya selalu berdoa agar beliau diberikan selalu hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala begitu. Dan alhamdulillah sampai saat ini donatur tersebut masih komunikasi masih komunikasi. Akan beliau yang dulu sering gitu tanya. komunikasi. Iya. Dan itu prosesnya tidak instan Ibu. Ketika saya pulang di bulan Maret 2020 itu, saya masih pakai tongkat, belum ada progres. Tapi waktu itu kan pandemi dan lockdown. Jadi kaki palsunya ini belum dibuat apa-apa, pokoknya belum fitting, belum apa. Baru rencana doang. Harus di ini ya. Harus dicetak begitu. Dicetak. Dan bulan Maret itu tiket saya untuk ke Belanda di cancel sama maskapai. Aduh, saya kalau misalkan beli lagi mahal sekali, saya tidak ada uang. Karena pandemi. Iya, so tidak ada doi. So tidak ada doi, so tahu bahasa, so tahu dialek Gorontalo. Sedikit so boleh. Oh, mantap. Dan waktu itu alhamdulillah dan dari segi kuliahnya setelah bulan Maret semuanya online sampai lulus kemungkinan katanya gitu. Iya. Jadi kalaupun nggak ke Belanda itu bisa lulus gitu sebetulnya. Tetapi ada tujuan untuk ke Belanda itu ya fitting kaki palsu ini. Dan dari donaturnya bilang, saya bantu untuk belikan tiket buat Dani untuk ke Belanda. Masya Allah. Sebesar mungkin 500 euro itu tiket saya pulang naik Garuda dengan social distancing, dengan diatur jarak. Pulang ke Belanda. Iya. Dan beliau juga menjemput saya dari bandara, luar biasa. Alhamdulillah seakan-akan beliau lagi yang butuh begitu. Kenapa? Terus saya bilang, Bapak mau karena memang apa? mungkin misinya Benar, untuk bisa misi menginspirasi untuk orang juga karena beliau sudah begini, beliau itu sudah pensiun Ibu dan beliau mantan pegawai jaringan bank internasional. Ya alhamdulillah orang kaya di sana begitu. Jadi terlalu banyak uangnya. Jadi orang kaya mah bebas gitu. Sultan mah bebas. Dan alhamdulillah semuanya itu dilancarkan. Alhamdulillah. Kalau bukan dari Allah, dari siapa lagi? Ya betul. Dan orang yang memberikan itu menjadi pengantar gitu bagi saya. Terus balik ke sini lagi setelah punya kaki palsu? Benar. Jadi setelah saya lulus, setelah punya kaki palsu bulan September itu saya pulang. Dan prosesnya kan dicetak, terus saya latihan jalan setiap minggu itu dari bulan April 2020 sampai dengan Agustus 2020 itu saya masih latihan jalan. Dan bulan September 2020 saya pulang dengan sudah kaki dengan palsu. Kaki yang baru ya. Iya, dengan sebenarnya ini kaki tiruan bionik. Jadi saya menyebut dirinya saya sendiri sebagai bionic dentist. Bionic. Iya. Dokter gigi bionic pertama mungkin di Indonesia, Ibu. Ada juga yang amputasi tetapi belum mungkin rezeki untuk punya kaki palsu ini. Tapi mungkin saya dokter gigi satu-satunya di Indonesia yang punya kaki bionik ini. Wah, ini kan merek terbaik di dunia, Ibu. Iya, dan didapatkan secara gratis ya. Alhamdulillah gitu beasiswa. Alhamdulillah ini semuanya, jadi Allah memberikan itu lewat perantara donatur dan ini. Yang saya lihat lagi keluarga dari Zahra, alhamdulillah
kalau menurut saya ya berkahnya kan awalnya saya nikah dengan pakai tongkat. Ya. Nikah semua orang lihat bahwa saya berkaki 1. Tapi sekarang tidak. Mungkin kalau yang pertama kali ketemu kan nggak tahu. Nggak tahu ya. Begitu. Alhamdulillah, mungkin itu salah satu berkahnya dari pernikahan juga. Betul. Yang alhamdulillah mungkin bisa saya sedikit boleh berbagi, Ibu. Boleh. Mungkin ketika dalam proses mau menuju pernikahan memang mungkin dijaga gitu dari segi perasaan, dari segi ruhiyah. Betul. Agar mungkin tetap meniatkan ibadah nikah itu sebagai ibadah begitu. Dan dimudahkan. Benar, insya Allah, Ibu. Iya, jadi ada yang orang laki-laki yang baik itu untuk yang baik-baik itu untuk perempuan. Jadi perempuan yang baik-baik untuk laki-laki yang baik. Amin. Iya, dan ini alhamdulillah ketemu jodoh yang alhamdulillah, Ibu. Soleha. Jadi benar. Laki-lakinya soleh. Tidak hanya dari Zahra, keluarga besar keluarganya juga. Saya itu sangat mengidolakan keluarga itu. Keluarganya, orang tuanya Zahra. Terus sekarang tidak ada kampanye tentang kanker tulang atau apa begitu? Enggak. Untuk saat ini kampanye kesehatan untuk secara khusus yang ini mungkin saya lebih fokus ke kesehatan gigi, Ibu. Oh iya, karena profesi saya. Profesinya. Dan mungkin harapannya juga bisa mengambil ya kalau ada rezeki, Ibu, ya baru kalau ada rezeki, kalau enggak ya S3 juga. Dan mungkin juga mengambil spesialis bedah. Wah, luar biasa. Karena jadi masih terus benar. Kalau ingin berkontribusi, saya tuh punya, mungkin dengan Zahra juga sudah diskusi, kalau ingin kontribusi tidak mau keganggu oleh sekolah. Tidak mau jadi beban ketika kalau mau kontribusi masih ada tanggungan sekolah gitu. Dan kenapa alhamdulillah bisa dapat beasiswa, karena ketika dalam seleksi beasiswa tersebut memang saya sampaikan tujuannya itu untuk kepentingan umum, untuk kesehatan masyarakat, bukan untuk pribadi, untuk saya memperkaya diri saya sendiri. Betul. Gitu, yang akhirnya alhamdulillah bisa dapat beasiswa. Alhamdulillah. Iya, dan semoga untuk ke depan juga saya ingin dapat beasiswa karena ingin berkontribusi untuk rakyat, untuk masyarakat. Begitu, untuk masyarakat Indonesia. Oleh sebab itu saya kembali lagi ke Indonesia. Kembali ke Indonesia dan di Gorontalo, karena Gorontalo masih membutuhkan orang-orang seperti Kang Dani. Amin. Karena di sini juga masih sangat kurang dokter giginya. Benar. Dan dokter gigi milenial itu cuma Kang Dani yang bisa menginspirasi anak-anak muda. Terima kasih Kang Dani sudah datang ke sini. Insya Allah apa yang kita diskusikan atau kita kita bahas pada hari ini itu bisa menginspirasi anak-anak muda di luar sana yang lebih kalau mungkin kalau orang lain langsung patah semangat, tapi ini tidak, tetap bahkan masih punya cita-cita yang lebih ini lagi ya, masih mau S3. Insya Allah semoga dimudahkan semua apa yang diinginkan, cita-citanya, kemudian segala urusannya semoga dimudahkan. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.